Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang permintaan. Sebelumnya kita sudah melakukan bagaimana menentukan pasar berdasarkan jenis-jenisnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengartikan permintaan sebagai keinginan untuk memperoleh atau memiliki sesuatu. Kebutuhan setiap daerah terhadap suatu produk belum tentu sama dengan daerah lainnya. Contohnya, permintaan untuk laptop di kota akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan permintaan laptop di desa. Maka pada tingkat harga tertentu, jika harga tinggi, jumlah permintaan akan semakin sedikit. Sementara apabila harga turun, jumlah permintaan akan semakin meningkat. Itu disebut hukum permintaan. Ada beberapa tipe dari permintaan. Yang pertama, permintaan negatif. Sebagian konsumen tidak menyukai atau bahkan menghindari suatu produk tertentu, bahkan bersedia dibayar untuk menghindarinya. Contohnya adalah operasi bedah, vaksinasi. Jika kebanyakan orang yang sakit, mereka ingin dirawat, tetapi jika kondisi orang tersebut tidak sakit, sebagian besar masyarakat menolak diberi vaksin. Cara yang dihadapinya yaitu bagian pemasaran dengan melakukan konversional marketing. Apa itu konversional marketing? Yaitu mengubah sikap orang-orang yang menolak atau tidak menyukai suatu produk menjadi menyukainya. Caranya dengan menganalisis atau mencari tahu alasan konsumen tidak menyukai produk tersebut. Lalu setelah diketahui alasannya, perusahaan merancang kembali produk tersebut dengan harga yang lebih murah, promosi yang positif. Diharapkan kepercayaan dan sikap konsumen terhadap produk tersebut berubah. Yang kedua, tidak ada permintaan atau no demand, yaitu kondisi konsumen yang menjadi sasaran bisa jadi tidak tertarik terhadap suatu produk yang ditawarkan. Contohnya, masyarakat desa yang tidak terlalu tertarik dengan kartu kredit, atau masyarakat desa yang tidak terlalu tertarik dengan makanan-makanan khas kota, makanan junk food, dan yang lainnya. Ada juga dengan masyarakat desa yang tidak terlalu tertarik dengan asuransi, produk asuransi apapun, asuransi kecelakaan, asuransi pendidikan, asuransi kematian. Pun sebaliknya dengan masyarakat perkotaan yang tidak begitu tertarik untuk menanamkan modalnya pada koperasi unit desa. Penawaran yang berada dalam kondisi tidak ada permintaan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, produk tidak dikenal. Maksud saya, produk sudah dikenal tetapi dianggap tidak mempunyai nilai.
Contohnya adalah barang-barang bekas atau barang-barang yang dianggap sudah ketinggalan zaman, seperti televisi tabung, radio tip, kamera film, dan lainnya. Yang kedua, produk sudah dikenal tetapi tidak mempunyai nilai untuk pasar tertentu. Contohnya, masyarakat pedesaan yang tidak begitu tertarik berlangganan internet dulu sebelum ada corona menyerang. Yang ketiga, produk baru ditemukan dan menghadapi kondisi tidak ada permintaan karena pasar tidak mengetahui keberadaan produk tersebut. Contohnya, perhiasan dan produk-produk baru yang belum dipromosikan. Pada kondisi kedua ini, tugas bagian pemasaran adalah stimulation marketing, yaitu mendorong atau merangsang kebutuhan orang-orang yang semula tidak berminat atau tidak mengetahui produk menjadi tertarik terhadap produk yang ditawarkan perusahaan. Dengan cara menghubungkan produk dengan kebutuhan yang ada di pasar. Contohnya, barang bekas dapat dibuat menjadi barang-barang kesenian. Yang kedua, mencoba mengubah persepsi sedemikian rupa sehingga produk yang ditawarkan menjadi bernilai. Dengan kata lain, memunculkan rasa butuh pada diri konsumen terhadap produk tertentu. Contohnya, dengan memasang tiang-tiang kabel internet, membuat pos-pos pembayaran online, serta menyiarkan iklan melalui media massa tentang manfaat dan kelebihan-kelebihan internet. Diharapkan dapat membuat masyarakat yang tidak terlalu suka berlangganan internet menjadi tertarik untuk berlangganan internet. Yang ketiga, menyebarkan informasi produk, mempromosikan dan iklan-iklan tentang suatu produk yang baru ditawarkan ke pasar. Tujuannya adalah agar keberadaan produk tersebut diketahui dan konsumen tertarik untuk membelinya. Contohnya adalah penerapan promosi beli 2 gratis 1. Pada promosi ini, pembeli hanya membutuhkan 1 unit produk. Namun, untuk pembelian 2 unit produk ada bonus tambahan berupa 1 unit produk baru. Dengan demikian, konsumen menjadi tertarik untuk membeli produk lebih dari 1. Selanjutnya, permintaan terpendam. Permintaan ini timbul karena banyak konsumen mempunyai hasrat yang kuat akan suatu produk dan tidak terpuaskan oleh produk yang ada saat ini. Contohnya, mengirimkan pesan tanpa melalui operator atau menciptakan kendaraan bermotor yang bebas BBM. Dulu kita lebih suka SMS daripada menelpon, tetapi dengan adanya WhatsApp, kita tidak perlu mengirimkan pesan melalui operator, tapi bisa langsung ke orang yang bersangkutan di WhatsApp. Tugas bagian pemasaran yaitu developmental marketing, dengan mengembangkan dan membuat suatu produk baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang belum bisa terpenuhi saat ini. Cara yang dilakukan antara lain adalah dengan memperkenalkan fitur SMS di telepon genggam sehingga konsumen bisa mengirimkan pesan tertulis secara langsung tanpa harus menghubungi operator. Dan juga contoh yang lain, memperkenalkan fitur mobil atau motor listrik yang bebas BBM. Selanjutnya, permintaan menurun. Permintaan produk semakin menurun dari tingkat sebelumnya.
Kondisi ini terjadi karena adanya produk baru yang lebih inovatif. Contohnya, penjualan HP terus menurun karena adanya Android. Tugas bagian pemasaran adalah remarketing, yaitu menganalisis penyebab terjadinya penurunan dan berupaya mengembalikan permintaan dengan pemasaran ulang produk. Mencari pasar sasaran baru, mengganti karakteristik produk, atau melakukan hal-hal kreatif lainnya untuk menciptakan perbedaan antara produk perusahaan dengan produk pesaing. Contohnya, ketika penjualan televisi layar datar mulai menurun, perusahaan berinovasi dengan menawarkan TV layar LED. Contoh lainnya, ketika penjualan ponsel mulai menurun, maka muncul berbagai fitur canggih dalam ponsel pintar atau yang biasa kita sebut Android. Selanjutnya adalah permintaan tidak teratur. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi musim atau hal-hal lain sehingga terkadang terjadi kelebihan atau kekurangan kapasitas. Contohnya, menjelang hari raya, pengguna jasa transportasi kereta api naik drastis, maka permintaannya menjadi tidak teratur. Tugas bagian pemasaran adalah melakukan sinkromarketing, yaitu menyelaraskan dan mengubah pola permintaan sehingga dapat sesuai dengan pola penawaran. Jadi, antara permintaan dan penawarannya diseimbangkan. Caranya yaitu PT KAI memberikan potongan harga tiket bagi pemudik yang melakukan mudik jauh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya, permintaan penuh. Permintaan sekarang sama dengan tingkat permintaan yang diharapkan dan kapasitas produksi yang dimiliki. Jadi, di kondisi 6 ini, antara permintaan, penawaran, dan kapasitas produksi perusahaan itu seimbang. Tugas bagian pemasaran melakukan maintain marketing, yaitu memelihara tingkat penjualan yang ada dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Caranya dengan mempertahankan atau meningkatkan kualitas dan terus memantau kepuasan konsumen. Contohnya, dengan mempertahankan harga jual, harganya tidak dinaikkan, lalu tetap mempromosikan produk tersebut sehingga konsumen tetap membeli produk tersebut dan permintaannya tetap full atau penuh. Di kondisi ketujuh, permintaan berlebih. Kondisi ketika jumlah permintaan jauh lebih banyak daripada yang diharapkan dan melebihi kapasitas produksi perusahaan. Tugas bagian pemasaran adalah di marketing, yaitu mengurangi tingkat permintaan produk sampai jumlah tertentu yang diinginkan. Caranya, harga produk dinaikkan dan mengurangi kegiatan-kegiatan promosi serta pelayanan. Sehingga ketika harga produk naik, jumlah permintaan pasti akan berkurang. Ketika produk sudah tidak dipromosikan, maka konsumen tidak terlalu mengetahui atau tidak terlalu ingat dengan produk tersebut sehingga jumlah permintaan berkurang. Kondisi yang ke-8, permintaan tidak bermanfaat. Permintaan beberapa jenis produk yang dapat dinilai tidak baik dari segi kesejahteraan konsumen atau penyedia. Seperti permintaan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang. Tugas bagian pemasaran adalah melakukan counter marketing, yaitu menghambat permintaan produk tersebut. Tujuannya agar konsumen yang menyukai produk tersebut tidak lagi menggunakannya. Caranya dengan menyampaikan pesan mengenai dampak negatif dari rokok, minuman keras.
Contohnya juga dengan menyiarkan iklan layanan masyarakat melalui media massa agar masyarakat menyadari bahwa merokok, minuman keras, dan obat-obatan terlarang adalah bahaya. Atau bisa juga dengan mencantumkan batasan usia bagi pembeli. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan. Ada faktor lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan selain harga. Contohnya, jika ada promosi turun harga, permintaan pasti akan naik. Jika masyarakat tahu bahwa kualitas barang tersebut memang bagus, tentu saja permintaan akan barang tersebut akan naik. Yang pertama, faktor yang dapat mempengaruhi permintaan adalah pendapatan masyarakat atau daya beli masyarakat. Semakin besar pendapatan masyarakat, maka daya beli masyarakatnya semakin besar pula. Contohnya, ketika seseorang berpenghasilan sejumlah 3 juta, maka permintaan akan beras atau permintaan akan pakaian yang dia kenakan hanya dibeli untuk 1 bulan sekali. Tetapi ketika penghasilannya naik atau gajinya naik menjadi 4 juta atau 5 juta, maka setiap bulan jumlah beras yang dikonsumsi meningkat, jumlah minyak goreng yang dibeli meningkat, jumlah pasta gigi yang dibeli meningkat, jumlah sabun yang dibeli meningkat, jumlah pakaian yang dibeli pun juga meningkat. Yang kedua adalah selera masyarakat. Selera masyarakat dipengaruhi oleh karakter dan budaya masyarakat setempat. Selera masyarakat terhadap suatu produk dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk tersebut. Contohnya, selera orang Sumatera akan makanan pedas berbeda dengan selera orang Jawa yang cenderung menyukai makanan yang lebih manis. Maka permintaan cabai dan bahan-bahan lainnya yang digunakan untuk membuat sambal di Sumatera justru lebih banyak dibanding di Jawa. Contoh lainnya, cara berpakaian penduduk yang tinggal di pesisir pantai berbeda dengan pakaian penduduk yang tinggal di pegunungan. Di pantai cenderung panas, di pegunungan cenderung dingin. Maka di pantai, di sekitaran pantai, pakaian-pakaian yang tidak terlalu panjang yang lebih dicari oleh masyarakat. Tetapi jika di pegunungan, pakaian-pakaian yang dicari adalah pakaian yang tangannya lebih panjang, yang bahannya tebal karena dingin. Selanjutnya adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar secara potensial jelas akan menambah jumlah permintaan yang akan terjadi terhadap suatu produk. Jika jumlah konsumen atau masyarakat di Pulau A 500 juta jiwa, maka permintaan akan beras lebih banyak di Pulau A ketimbang di Pulau B yang jumlah masyarakatnya hanya 100.000 jiwa. Selanjutnya, perubahan harga yang berkaitan. Jumlah permintaan suatu produk dapat berubah jika harga produk lain yang berkaitan dengan produk tersebut berubah. Jadi, di sini perubahan harga pada produk A dan produk A ini berkaitan dengan produk B berubah, maka satu sama lain akan mempengaruhi jumlah permintaannya. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama barang pengganti, barang substitusi.
barang lain yang dapat menggantikan fungsi dari barang tersebut. Contohnya, daging sapi yang dapat digantikan dengan daging ayam. Ketika harga daging sapi naik, masyarakat akan beralih ke daging ayam yang harganya jauh lebih murah. Maka, permintaan daging sapi akan menurun. Selanjutnya, barang komplementer, yaitu barang yang dalam penggunaannya saling melengkapi, barang pelengkap. Contohnya, gula dan kopi. Gula adalah barang pelengkap dari kopi. Jika penjualan kopi naik, maka penjualan gula diprediksikan akan turut mengalami peningkatan. Contohnya lagi adalah kendaraan bermotor dan BBM. Naiknya harga BBM dapat menyebabkan turunnya jumlah permintaan kendaraan bermotor. Selanjutnya ada intensitas kebutuhan. Mendesak atau tidaknya kebutuhan terhadap suatu produk akan mempengaruhi permintaan terhadap produk tersebut. Contohnya, di daerah yang terkena bencana alam, tingkat permintaan akan kebutuhan pangan, papan, dan sandang sangat besar dibandingkan dengan daerah lainnya. Yang terakhir adalah mode atau tren. Permintaan masyarakat cenderung mengikuti tren yang berlaku pada masa itu. Jika produsen memproduksi barang-barang yang tidak sesuai dengan mode atau tren, maka permintaan produk tersebut akan menurun. Penyebabnya adalah produk itu cenderung ditinggalkan karena dianggap sudah ketinggalan zaman. Selanjutnya adalah hukum permintaan, yaitu hubungan antara perubahan harga dengan perubahan jumlah permintaan. Masih ingat bunyi hukum permintaan? Jika harga barang meningkat, maka jumlah permintaan akan menurun. Jika jumlah permintaan menurun, maka jumlah harga akan naik. Jika harganya turun, maka jumlah permintaan meningkat. Diulang ya, gimana hukum permintaan? Jika harga barang naik, maka permintaan akan barang tersebut menurun. Jika harga barang turun, maka jumlah permintaan akan barang tersebut meningkat. Dalam hukum permintaan ada yang namanya kurva permintaan. Kurva permintaan ini hanya bisa bergerak dan bisa bergeser. Pergerakan pada kurva permintaan terjadi diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen karena ada perubahan harga akan produk tersebut. Kita lihat sama-sama dari kurva di samping. Jika harga es krim naik dari P2 menjadi P1 disebabkan karena adanya pajak atau biaya produksi untuk memproduksi es krim tersebut meningkat, maka mengakibatkan jumlah permintaan es krim turun dari Q2 menjadi Q1. Maka kurva permintaan akan bergerak dari titik A ke titik B. Ini disebut pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan hanya terjadi jika ada perubahan harga. Ingat ya. Lalu selanjutnya pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan bergeser terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta akibat dari berbagai faktor kecuali harga. Apa saja faktor-faktornya? Yaitu yang tadi yang sudah kita bahas. Pendapatan masyarakatnya berkurang atau menurun, selera masyarakatnya berubah, jumlah penduduknya juga berubah, lalu intensitas kebutuhannya berubah, mode atau trennya berubah. Contohnya, jika pendapatan masyarakatnya menurun, maka meskipun harga beras
sama tetap 15.000 1 liter, maka permintaan masyarakat akan beras tersebut menurun. Tetapi untuk beras sepertinya tidak akan menjadi atau tidak akan ada perubahan permintaan ya, karena beras adalah makanan pokok Indonesia. Oke, contoh lainnya adalah jika pendapatan masyarakatnya berkurang seperti terjadinya krisis ekonomi, maka daya beli masyarakatnya atau permintaan masyarakatnya akan barang-barang yang canggih juga akan menurun. Meskipun harga dari barang-barang canggih tersebut tetap sama. Lalu ketika sekarang selera konsumennya, ketika adanya es kepal Milo. Sewaktu awal ada es kepal Milo, permintaan es kepal Milo terus meningkat. Tetapi kemudian masyarakat bosan, seleranya berganti dari es kepal Milo ke es yang lainnya. Maka permintaan akan es kepal Milo akan menurun karena selera masyarakat berubah. Padahal harga yang ditawarkan oleh es kepal Milo masih sama, tidak ada penaikan maupun penurunan. Nah, kurva permintaan bergeser ke kanan jika jumlah permintaan meningkat. Jika meningkat permintaannya maka bergeser ke kanan. Tetapi jika jumlah permintaan menurun, kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Lalu kita bahas ya. Harganya di sini tetap P1. Tetapi ada faktor-faktor lain selain harga yang menyebabkan permintaan berkurang. Contohnya ini permintaan akan laptop misalnya. Tadinya di Q2. Nah, ketika permintaan di Q2 ini bertambah, maka dia akan bergeser ke kanan. Akan bergeser ke Q3. Lalu ketika permintaan laptop dari Q2 ini menurun, maka dia akan bergeser ke kiri, ke Q1. Seperti itu ya. Tetapi ada pengecualian kenaikan harga tidak menyebabkan turunnya permintaan, yaitu ketika terdapat spekulasi dan barang prestis. Apa itu spekulasi? Kenaikan harga justru menyebabkan naiknya permintaan akan barang tersebut. Penyebabnya adalah keberadaan atau anggapan orang bahwa barang yang semakin meningkat di masa yang akan datang. Bahwa harga barang akan semakin meningkat di masa yang akan datang. Contohnya, harga emas dan harga properti. Harga emas ketika dibeli sekarang saat ini 1 juta per gram, maka di masa yang akan datang harganya akan terus meningkat. Maka jumlah permintaan akan emas tetap sama, bahkan naik. Lalu yang kedua, barang prestis. Untuk barang-barang prestis atau barang-barang yang mewah ya, konsumen bersedia membelinya dengan harga tinggi. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula kepuasan konsumen dalam memilikinya. Contohnya adalah mobil mewah, berlian, barang-barang antik. Terima kasih karena telah menyimak materi yang saya sampaikan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan materi hukum penawaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.